Oke. Apakah PPT-nya udah kelihatan, adik-adik? Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu mulai ya. Bismillah. Nah, ini sel kultur. Sel kultur ini banyak digunakan untuk mempelajari sifat-sifat sel, apakah itu dalam kondisi fisiologis maupun dalam kondisi patologis. Nah, ini sel kultur itu ada dua, adik-adik. Ada yang primary cell culture, ada yang established cell lines. Established cell line ini yang mungkin adik-adik sering dengar istilahnya cell line atau immortal cell line. Misalnya MCF7, T47D, semuanya adalah sel-sel dari kanker payudara, tapi dia sudah diprogram untuk ini apa? Untuk bisa di subkultur beratus-ratus kali. Berbeda dengan primary culture. Nah, ini primary culture itu pertama, sifatnya memerlukan carefully in handling and care. Betul-betul dia vulnerable sehingga harus berhati-hati untuk menghandle primary culture. Nah, kemudian primary culture ini sel-sel primer yang dari tubuh manusia atau tubuh hewan yang kita isolasi langsung, itu mudah sekali berubah karakteristiknya. Easier in changing its pattern. Jadi sudah beberapa kali nanti adik-adik subkultur perbanyak, dia akan mudah berubah. Biasanya sampai 10 itu dia akan berubah sifatnya sehingga tidak bisa kita gunakan lagi, sehingga tidak bisa digunakan untuk penelitian terhadap sel tersebut. Kemudian primary culture juga sifatnya vulnerable, mudah sekali terinfeksi dan lain-lain. Dan tapi keuntungannya dari primary culture itu adalah dia menggambarkan origin dari tisu itu sendiri, dari jaringan yang kita ambil. Berbeda dengan established cell line. Nah, kalau sel line, adik-adik, misalnya sel kanker, MCF7, T47D, atau sel-sel dari hamster, misalnya CHO, itu sering dipakai untuk mempelajari sifat sel. Kalau kita ingin lihat suatu DNA ditransfer ke sel, kemudian efek DNA tersebut apakah menyebabkan proliferasi sel yang meningkat, apakah akibat penambahan DNA, transfer DNA menyebabkan migrasi atau diferensiasi sel, itu bisa kita pakai sel line untuk temporary sebelum kita masuk ke primary cell. Nah, ini sifatnya sel line itu adalah mudah mudah di handling dan care-nya juga mudah, artinya tidak gampang terinfeksi. Kalau primary cell itu mudah sekali terinfeksi, betul-betul vulnerable. Kemudian sel lain yang program sel itu dia immortal. Jadi mau 100 kali pun, mau 1000 kali pun adik-adik subkultur dibuat anakannya, dia tetap tidak berubah karakteristiknya. Dan preserve its pattern even after several passages. Jadi ini mau berapa kali pun adik-adik subkultur diperbanyak, dia tidak berubah secara karakteristiknya. Kemudian dia mudah untuk ditransfeksi dengan gen target, baik transient maupun stable. Jadi nanti ada tuh kita belajar teknologi kedokteran, eh, apakah itu bisa untuk drug discovery atau untuk melihat apakah potensial gen terapi dan lain-lain, itu biasanya ada gen target yang kita transfer ke dalam sel. Nah, sebelum kita mentransfer apakah ke sel punca, karena sel punca kan betul-betul eh, selnya itu termasuk dalam primary cell, dan sel itu hanya bisa dipasang sampai 10 kali. Karena itu sebelum gen target ini kita tahu, ingin menggunakan sel based therapy, kita uji coba dulu gen target ini berperan sebagai apa. Ditransfer ke immortalized cell dulu. Setelah ini established, baru kita transfer ke sel punca atau sel primer yang lain. Kemudian yang program sel ini, yang mudahnya adalah kita mau buat protein. Nah, jadi kalau adik-adik nanti isolasi human gene, gen dari human, otomatis protein yang dihasilkan oleh sel tersebut adalah protein dari human tersebut. Nah, jadi proteinnya kita dapat, kemudian kita injeksikan ke hewan coba, itu bisa membentuk antibodi, apakah itu monoklonal ataupun poliklonal. Itu kelebihan dari sel line. Nah, tujuan dari kita melakukan sel kultur ini adalah untuk mengatasi overcome ya keterbatasan dari penggunaan ex vivo di dalam mencari molecular pathway atau immunological traits seperti ini. Jadi adik-adik mau melihat molecular pathway dari gen tertentu, nah inilah kita menggunakan sel kultur
ketimbang kita menggunakan ex vivo. Ex vivo itu kadang-kadang disuntikkan di luar, di subkutan hewan coba dan lain-lain. Kemudian tujuan kita menggunakan sel kultur itu sendiri adalah untuk menghasilkan primary cell dari individual, dari jaringan individual eh, yang merupakan fundamental approach ya, pendekatan secara fundamental dengan in vitro study. Nah, ini biasa digunakan untuk tadi yang Ibu jelaskan, melihat proliferasi, migrasi, dan sel diferensiasi. Nah, ini beberapa keuntungan kalau dari primary cell ini menyerupai mimicking more closely to the in vivo behavior. Jadi kalau kita berhasil isolasi sel primer langsung dari pasien, dari jaringan pasien, itu persis dengan jaringan yang kita ambil tadi jika dibandingkan kita pakai sel lain. Kalau sel lain itu sudah dimodifikasi. Nah, isolasi dan maintaining dari cell culture itu merupakan strategi yang paling bagus sebenarnya, terlepas dari susahnya dia diisolasi. Tapi justru kalau kita berhasil isolasi, itu menyerupai jaringan asal sel tersebut kita isolasi. Seperti itu. Jadi ini for deeper investigation at molecular level to designing anti-cancer therapy. Salah satunya untuk anti-cancer dan lain-lain. Tidak harus anti-cancer. Nah, ini salah satu contoh kita isolasi primary culture dari breast cancer. Nah, ini breast tissue-nya. Sebelum masuk ke sini, mungkin Ibu stop dulu. Kita pindah ke yang berikutnya. Nih, apakah terlihat ya yang berikutnya? Nah, ini tadi Ibu jelaskan. Jadi untuk mengisolasi sel sendiri, itu ada 2 metode. Nah, ini slide-nya. Jadi sel kultur itu merupakan suatu metode laboratorium di mana kita mengembangkan sel eukariotik ataupun prokariotik di dalam kondisi fisiologis. Nah, ini biasanya sel kultur ini menggambarkan seperti apa jaringan tersebut berkembang, maturasinya bagaimana. Kalau terkait virus, isolasi virus itu ya tentang virus biology, bisa dengan untuk vaksin development, dan peran dari gen dalam suatu penyakit, baik penyakit maupun dalam kondisi sehat. Nah, ini bisa digunakan untuk generate biopharmaceutical. Untuk drug discovery itu digunakan in vitro study ini adik-adik. Nah, kalau di clinical context, itu dalam klinik, sel kultur ini biasanya dihubungkan dengan membuat sistem bagaimana mempelajari penyakit. Jadi replicate disease mechanism dan juga untuk investigate the toxicity of novel drug compounds. Jadi toksisitas dari obat baru misalnya. Itu kita bisa menggunakan sel kultur. Kemudian keuntungannya menggunakan sel kultur ini adalah aplikasinya bisa digunakan untuk manipulasi gen dan mencari molecular pathway. Nah, ini laboratorium biomedik nih, ya. Nah, ini inkubator kita. Nah, alat-alat yang digunakan untuk melakukan sel kultur tersebut adalah biosafety cabinet BSL-2 ya. Ini tujuannya untuk membuat sterile work surface, jadi semuanya harus steril di dalam ini adik-adik. Biasanya kita semprot spray alkohol, etanol 70%, kelas 2 dan kelas 3 recommended. Kemudian inkubator, ini dia, inkubator CO2. Di dalam inkubator ini ada sirkulasi dari O2 dan CO2, 95% O2, 5% CO2, persis kayak manusia. Manusia kan juga saturasi O2 95%. Tidak boleh di bawah 95%. Kalau ternyata saturasi ini di bawah 95%, inkubatornya akan berbunyi. Ada sirenenya menyatakan bahwa O2 berkurang. Sama kayak manusia. Kita kan ada belajar saturasi ya, saturasi O2. Jadi ini humid CO2 incubator itu untuk provide physiological environment for cellular growth, untuk pertumbuhan sel. Kemudian yang kita butuhkan adalah inverted microscope. Sama seperti mikroskop biasa, cuman bedanya inverted ini pencahayaannya dari bawah, bukan dari atas. Karena sel itu kan dia attach sama culture disk. Di bagian bawah ini di attach. Jadi kita melihatnya dari bawah. Nah, to assess cell morphology and count cells. Kemudian kita butuh -20, -80, dan liquid nitrogen untuk penyimpanan sel. Kemudian kita butuh sentrifus, kalau nanti adik-adik mau passage atau subkultur, itu butuh sentrifus. pH meter untuk melihat media, kalau mediumnya pH-nya rendah
asam atau terlalu basah, sel tidak bisa tumbuh dengan baik. Sama kayak tubuh manusia. Tubuh manusia juga kalau pH-nya rendah itu terjadi asidosis. Kalau pH-nya tinggi dalam darah itu terjadi alkalosis. Untuk penyakit-penyakit tertentu, pH dalam darah berubah. Sama dengan sel. Sel itu kan tinggal memindahkan dari makhluk hidup ke ke sel in vitro di luar tubuh artinya ya. Kemudian kita pakai pipetor, ini dia pipetnya. Ini sekali pakai. Sel media dan supplementary component. Sel mediumnya nih yang pink ini nih ada di MEM. Ini menyerupai dalam tubuh kita cairan, dalam tubuh kita ekstraseluler. Di dalamnya ada glukosa, ada natrium, kalium, semuanya ada di dalam itu. Persis dalam darah kita sendiri. Kemudian ada serum, serum juga ada di dalam medium ini. Serumnya 10%. Kemudian hemositometer untuk menghitung jumlah sel, autoclave untuk mensterilkan semua bahan-bahan di luar pipetor. Pipetor kan sekali pakai, ini sekali pakai disposable. Tapi untuk beberapa alat, seperti kalau kita ambil dari jaringan tubuh, kita harus bersihkan lemak-lemaknya, bersihkan jaringan nekrotik. Nah, alat-alat tersebut harus di autoclave, steril. Kalau nggak steril, kontaminasi sama selnya, habis semuanya. Nggak jadi penelitiannya kan. Kemudian vacuum pump untuk aspirate cell culture medium, water bath untuk menghangatkan. Kalau kita ambil sel wake up sel istilahnya, sel itu ada di wake up, ada freeze down. Kalau freeze down kita menidurkan sel, kalau wake up kita membangunkan. Jadi dari liquid nitrogen nanti kita ambil, kita hangatkan dulu di water bath, tapi tidak sampai 100% mencair. Biasanya 50% mencair, langsung kita masukkan ke dalam medium lengkap. Karena untuk penyimpanan sel itu ada zat toksik terhadap sel, jadi kita jangan sampai full melting. Kemudian cell culture dish, ini dia ada flask, ada bentuk dish. Dish itu dalam bentuk bulat ya, seperti piring. Kalau ini namanya flask. Ini flask namanya. Kemudian container for waste biohazard. Ini ada di lab sel, laboratorium sel, kita ada plastik warna kuning. Warna kuning itu untuk memasukkan misalnya sel kontaminasi, banyak bakteri kan, itu kita masukkan ke dalam plastik kuning. Atau sisa dari darah, kita masukkan ke plastik warna kuning. Nah, yang tadi Ibu jelaskan, sel kultur, ada primary, ada transform cell, ada self-renewing cell. Self-renewing cells ini yang masuk dalam sel punca. Transform cell itu sama dengan tadi immortalized cell. Primary cell sama ya, primary cell diisolasi dari jaringan tubuh. Cuman dari primary cell ini sendiri ada banyak lagi, ada progenitor, dan salah satunya adalah self-renewing, yaitu sel punca. Primary cell ini merupakan sel yang diambil langsung dari tubuh manusia atau dari hewan yang hidup. Sementara kalau immortalized cell atau transform cell, ini sel yang sudah diambil juga dari dalam tubuh, tapi sudah dimanipulasi. Manipulasi sehingga dia immortal. Mau berapa kali pun, mau 1000 kali pun adik-adik membelah, membuat anakannya, passage-nya atau subkulturnya, dia tidak akan berubah sama dengan sifat sebelumnya. Jadi ada yang gen apoptosisnya diprogram, sehingga dia tidak berubah karakter. Sementara self-renewing cell ini adalah sel yang mempunyai kapasitas untuk berdiferensiasi menjadi sel-sel lain. Salah satunya sel punca atau sel progenitor dan banyak lagi selnya. Nah, ini in vivo. Ya, ini kalau kita ingin membuat salah satu penggunaan dari sel kultur ini adalah kalau kita tujuannya mau membuat obat atau ini cell-based therapy. Cell-based therapy kan berarti bisa menggunakan sel punca, bisa menggunakan primary cell. Nah, ini sel diambil dari jaringan manusia, diambil selnya, kemudian sel diisolasi, diambil jaringannya maksudnya, kemudian sel yang dituju diisolasi. Apapun sel di dalam sini bisa diisolasi. Sel fibroblast juga bisa, sel adipose dari jaringan lemak, kalau punya jaringan lemak bisa isolasi sel adiposnya. Adipose sendiri juga punya marker untuk sel punca. Nah, kemudian ini kalau ternyata hanya sel punca aja, ya sudah, langsung kita masukkan ke tubuh pasien sel punca. Tapi jika sel punca ini mau dimodified atau sel progenitor atau T-cell, sekarang itu dipakai T-cell yang untuk pengobatan kanker, namanya CAR T-cell. Kalau ada pernah baca itu CAR strip T, CAR T-cell. Nah, CAR T-cell itu, CAR T-cell itu sel yang sudah dimodifikasi T-cell. T-cell ada dia udah belajar ya T-cell imunologi, ada T-cell, ada B-cell. Nah, T-cell itu yang dimodifikasi
sehingga dia mampu sebagai imunoterapi nantinya. CAR T-cell biasanya dia dikombinasi dengan sel kanker. Seperti itu adik-adik. Apakah sampai di sini jelas ya? Oke. Ibu lanjut dulu. Sebentar. Bentar ya. Share screen. Sebentar ya, Dek. Oke, mohon maaf ya Ibu, videonya di-off-in. Nah, sekarang kita sorry tadi terpotong di tengah jalan. Nah, ini Ibu besarkan kembali. Sorry ya, terputus. Nah, ini tadi sampai di sini. Nah, ini kegunaan sel kultur ini. Kegunaan sel kultur ini, jika adik-adik sudah isolasi sel, adik-adik bisa memanipulasi sel tersebut. Selnya bisa dimanipulasi dengan menginsertkan dengan transfer DNA. Jadi misalnya adik-adik punya gen target untuk gen terapi, misalnya artinya gen ini punya potensial terapeutik target, apakah untuk pengobatan kanker dan lain-lain, gen ini ditransfer ke dalam sel tersebut. Nah, nanti sel ini apakah sel dengan gen baru diinjeksikan ke dalam tubuh manusia, sehingga memperbaiki kondisi pasien. Itu namanya gene terapi. Kalau gene terapi, gennya aja. Jadi dari gen diambil, gen yang sudah kita isolasi, gen target itu diinjeksikan. Tapi kalau sel based terapi, gennya itu ada di dalam sel. Bersama dengan selnya diharapkan sel tersebut homing, dia menjadi organ yang ada di dalam tubuh pasien, sekaligus dia membawa gen untuk terapi. Seperti itu. Nah, ini sebagai contoh transfer sel. Jadi kalau Ibu dulu penelitiannya ada terkait dengan aterosklerosis. Jadi aterosklerosis itu kan ada dua ya, faktor resiko. Satu genetik yang tidak bisa dirubah, tapi lifestyle bisa dirubah. Nah, kadang-kadang ada orang lifestyle-nya sudah diperbaiki, tapi tetap terjadi progresivitas dari plak aterosklerosisnya. Tetap terjadi hiperkolesterolemia misalnya, family hyperkolesterolemia. Nah, ini ada gen tertentu yang berperan di dalam tubuh pasien, itu yang tidak bisa kita perbaiki. Salah satunya adalah dengan modifikasi gen, apakah gen terapi atau membuat inhibitor terhadap gen tersebut supaya penyakit tidak berkembang. Nah, gennya diisolasi, ini pakai COS7 cell. COS7 cell ini adalah sel dari ginjal, dari primate, dari monkey, dari monyet. Jadi sel ginjal dari monyet ini ditransfer ke sel. COS7 cell ini adalah sel yang immortal nih adik-adik. Immortal cell sehingga ini gennya ditransfer. Kemudian kita lihat posisinya, ini gennya warna merah. SCOP2 warna merah. Yang warna biru itu DAPI. DAPI itu menggambarkan nukleus, mau pewarna untuk nukleus. Nah, jadi kalau warna merah ada di sekitar sini, ini kita bisa memperkirakan protein yang dibentuk oleh sel tersebut di daerah Golgi. Di Golgi ya. Tapi sebenarnya untuk konfirmasi lagi, kita harus mewarnai lagi Golgi. Dia localized atau tidak. Ada pewarnaan imunofluoresen yang sama. Kemudian kita cek proteinnya dengan Western blot analysis. Ini belum pernah ya, adik-adik belum praktikum ya di lab biomedik. Mungkin nanti bisa diajukan ke Kaprodi, apakah bisa adik-adik ingin mencoba Western blot. Beda dengan ELISA. Kalau ELISA nanti hasilnya dalam bentuk nanogram per mikroliter atau mililiter namanya ya di dalam darah dinilai proteinnya. Tapi kalau Western blot sama menilai protein tapi lebih spesifik kalau Western blot. Kenapa? Karena Western blot tuh sama dia punya seperti IHK. Dia berikatan antigen antibody. Ada antigen antibody. Jadi lebih spesifik Western blot. Nah, ini primary cell sampai sekarang banyak digunakan ya. Udah banyak diisolasi. Primary cell ini digunakan untuk penelitian biomedik dan translasional. Translational research ini adalah penelitian from bench to bedside. Jadi apa yang kita temukan kepada pasien, kemudian kita lakukan penelitian di laboratorium. Misalnya ada dia mencari gen target.
pada penyakit kanker. Nah, sudah ketemu nih gen targetnya. Ini bisa saya berikan ke pasien, balik lagi ke rumah sakit. Itu namanya translational research. Nah, translational research ini di dalamnya ada biomedical research. Ilmu-ilmu dasar itu ada di biomedical research. Nah, dari biomedical research inilah menghasilkan suatu obat baru, kita 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 lakukan clinical trial kepada pasien, itu yang masuk sebagai translational research. Nah, jadi seringkali menggunakan cell types ini, berbagai macam sel kita gunakan. Nah, ini ada berbagai sel ya yang bisa diisolasi. Kalau dari musculoskeletal system, ya ada chondrosit, ada osteoblast, bisa. Kalau ada dia punya tulang, dari tulang bisa diisolasi. Cardiomyocyte juga, cuman kalau dari manusia susah ya mendapatkan cardiomyocyte. Karena ini kan berarti orang harus menyumbangkan jantungnya untuk mengisolasi sel jantung itu sendiri. Ibu, ini malah pesannya dari luar negeri, dari Inggris. Agak susah kalau untuk yang manusia. Tapi kalau dari hewan coba bisa isolasi cardiomyocyte dari tikus. Nanti dia di dalam culture disk, dia seperti berdenyut seperti jantung. Kemudian endothelial cell, ini sel-sel vascular smooth muscle cell, dan juga dari aorta atau cardiac fibroblast. Itu bisa diisolasi adik-adik. Termasuk juga, pokoknya semua sel, asalkan ada jaringannya, ini bisa adik-adik isolasi. Untuk mempelajari seperti apa sih sifat sel itu dalam perkembangan suatu penyakit atau diferensiasi. Nah ini ya, ini hanya pengalaman ya, sinovial, mulai dari endothelial cell, sinovial cell, yang pernah dikerjakan di lab biomedik, maksudnya ini sinovial. Sinovial ini dari pasien Dr. Rizky Rahmadian, yang pasien yang sudah osteoartritis, mereka pasien mengalami menjalani total knee replacement TKR. Nah, pada waktu total knee replacement ini terbawalah jaringan sinovial yang sehat. Nah, di situ yang kita isolasi ternyata ada marker untuk stem cell-nya. Kemudian breast cancer, ini dari Prof. Wisma Arif Harahap pernah kita ini ambil dari breast cancer, thyroid cancer juga pernah, amniotic fluid, ini ada stem cell di dalamnya, dan Wharton jelly tentunya yang umum. Nah, ini primary cell, ini jaringan ya adik-adik. Pada waktu jaringan ini harus fresh tissue. Misalnya sudah selesai OK, diisolasi, langsung diambil selnya. Nah, ini harus dibersihkan, namanya jaringan tubuh ya. Jaringan tubuh kita tuh kan ada bakteri-bakteri yang komensal. Nah, itu harus kita bersihkan sampai jaringannya bersih, baru kita lakukan isolasi. Metode isolasi ada dua, ada enzimatik, ada yang explant. Kalau enzimatik, kita menggunakan enzim seperti kolagenase tipe 1. Tapi kalau explant, udah jaringannya dibersihkan, sampai tidak ada lagi sel-sel adipos, tidak ada sel-sel fibroblast. Nah, ada tinggal masukkan jaringan ke dalam ini. Nanti setelah 7 hari, sel tersebut akan keluar ke dalam medium ini. Dia akan hidup di sini, meninggalkan jaringan tadi. Jadi jaringan tadi udah itu dibuang aja. Seperti itu. Ini enzymatic method, adik-adik. Enzymatic method ini, adik-adik sebentar ya, ada yang mau. Aku laundry dulu. Nah, adik-adik ibu lanjutin ya. Ini kalau isolasi sel itu ada enzymatic methods, ada explant culture. Kalau enzymatic method ini jaringannya dibersihkan di dalam PBS. Ini PBS-nya sudah harus di autoclave ya, jadi semua dalam kondisi steril. Kemudian di dalam medium tersebut ada penicillin, streptomycin, antibiotik 1%. Kemudian jaringan tersebut dibersihkan. Itu tadi ada alat-alat khusus untuk membersihkan jaringan. Ada tuh di lab biomedik kalau ada adik nanti bekerja di sel kultur, dibersihkan. Kemudian sampai jaringan itu bersih, kita pastikan tidak ada kontaminasi, baru dipotong kecil-kecil, kemudian diinkubasi di dalam tripsin selama 30 menit di suhu 37. Ingat, setiap enzim akan bereaksi di dalam suhu 37. Tidak bisa lebih dari 40 derajat lah kurang lebih ya. Tapi idealnya adalah 37 derajat supaya enzim bisa berfungsi dengan baik. Kemudian setelah 30 menit,
baru di digestif dengan kolagenase. Seperti Ibu ceritakan tadi. Kolagenase ini diinkubasi selama 2 jam di suhu yang sama dan di dalam inkubator supaya sel tetap hidup. Jangan di luar, karena sel itu kalau kurang oksigen juga dia tetap, kalau di luar dia tetap terganggu. Jadi di dalam inkubator yang tadi Ibu perlihatkan gambarnya. Kemudian setelah 2 jam, sel di suspension, kemudian difilter menggunakan ini sel filter. Filter ini apa? Pori-porinya itu 70 mikrometer adik-adik. Jadi hanya sel yang bisa lewat. Lebih dari ini tidak lewat. Jadi ya kita bisa pastikan sel yang akan terfilter nantinya di dalam falcon kita. Nah, nanti filter sel tadi di sentrifus selama 15 menit dengan 1400 kali G sentrifusnya atau sekitar 2000 sampai 5000 RPM. Rendah, nggak boleh kencang. Kalau nggak kencang mati selnya ya. Jadi nanti selama 15 menit, kemudian kita dapatkan pelet, medium yang tadi dibuang. Nah, pelet ini kita pakai lagi dengan medium yang baru, yang bersih. Nah, kemudian bisa kita taruh di petri dish dan dia akan berkembang. Kita tunggu sampai selnya full. Itu terus kok mati ya? Kok nggak jalan ya? Oke nih. Nih, ini primary cell itu biasanya confluence. Confluence itu mulai penuh di 6 sampai 7 hari. Setelah confluence baru adik-adik pisah, ini yang Ibu cerita tadi subkultur. Nah, kalau primary cell hanya bisa sampai passage-nya subkulturnya 10 kali. Jadi 10 kali adik-adik membelah sel tadi, melakukan perbanyakan sel lebih dari 10 kali, tidak bagus lagi karakternya, berubah. Nah, beda dengan explant kultur. Explant kultur lebih gampang, adik-adik cuma memisah-misah, tapi harus betul-betul pasti ya, bahwa yang kita ambil itu jaringan yang diinginkan. Karena kalau terbawa sel-sel yang lain, otomatis sel yang kita inginkan tidak murni dari sel yang, misalnya adik-adik butuh endotelial sel. Kalau kita menggunakan explant, kadang-kadang terbawa fibroblast, kadang-kadang terbawa smooth muscle. Nah, itu yang agak sulit kalau explant. Jadi adik-adik harus bersihkan, apalagi kalau jaringan lemak terbawa, nanti berkembang di sini sel adiposit. Jadi sel lemak jadinya berkembang, bukan sel target yang mau kita inginkan. Nah, ini tadi contohnya source of tissue, jaringan manapun adik-adik bisa ambil selnya. Kemudian kalau explant culture, ini ya tinggal dipisah-pisah, langsung dimasukkan ke dalam culture dish. Nah, selnya akan tumbuh seperti ini. Yang sebelah sini ini biasanya jaringan nih. Nanti sudah selnya konfluen, jaringannya bisa kita buang. Jadi tinggal selnya aja yang kita kembangkan. Kalau enzimatik ini metodenya. Ada beberapa kali ada harus sentrifus, penambahan baru dikembangkan di petri dish. Seperti itu. Nah, nanti kalau selnya sudah cukup, adik-adik baru bisa melakukan uji terhadap sel tersebut. Apakah MTT assay untuk viabilitas, misalnya uji toksisitas, uji berapa sel yang hidup, proliferasi, dan lain-lain. Kemudian nih Boyden chamber untuk melihat migrasi sel, bagaimana sih sifat sel ini migrasinya, gitu. Itu bisa kita lihat dengan Boyden chamber, atau paling gampang itu adalah scratch. Nah, kalau melihat diferensiasi sel, otomatis misalnya sel epitelial normal, kemudian kita ingin menilai kalau dia ada perubahan ke sel kanker, tentu adik-adik harus lihat diferensiasinya. Nah, kalau secara mikroskopik, kita melihat sel itu hampir mirip, sama. Satu-satunya jalan untuk diferensiasi itu adalah adik-adik melihat markernya. Yang tadinya dia markernya BRCA negatif, BRCA positif, bisa jadi setelah kanker, dia menjadi BRCA positifnya menurun, markernya menurun, seperti itu. P53-nya menurun. Nah, selanjutnya kalau selnya sudah banyak terkumpul, lanjut adik-adik kan udah belajar PCR ya, mulai isolasi RNA atau DNA, sintesis, kemudian dinilai apakah menggunakan PCR. Kalau mau ingin melihat proteinnya, ambil dari medium ini, bisa dilakukan dengan ELISA atau Western blot untuk uji proteinnya. Kemudian bisa dengan IHK, bisa imunofluoresen seperti tadi, atau dengan imunositochemistry, melihat di dalam sel. Nah, nanti ke depannya, kalau sel itu adalah sel punca, sel yang punya therapeutic target, nah sel ini diisolasi, di passage, kemudian di freeze down, di stok di dalam bank. Biobank namanya. Nah, nanti pada waktu digunakan, diambil kembali,
kemudian bisa digunakan untuk pasien terapi. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik sebelum Ibu lanjut ke topik berikutnya. Kalau tidak ada, Ibu lanjut dulu ya. Nah, ini sel punca. Sel punca. Sel punca ini banyak digunakan untuk berbagai penyakit sekarang. Ya, lagi banyak penelitian terkait sel punca dan turunannya. Turunannya itu maksudnya sel punca sendiri, kemudian nanti ada sekretom. Sekretom itu adalah eh, zat-zat molekul-molekul yang dikeluarkan sel punca di dalam medium. Jadi dari medium itu, misalnya kan ada ini mengembangkan sel punca. Di dalam medium tadi kan sel punca itu dia mengeluarkan growth factor dan macam-macam. Medium sel itu yang ada ambil, kemudian itu jadikan obat. Itu sekretom. Kalau eksosom itu ada tahap-tahap isolasi. Itu eksosom itu bagian dari sel di dalam membran sel, sitoplasma sel. Nah, definisinya sel punca adalah sel yang belum berdiferensiasi pada waktu kita isolasi. Nah, sel ini bisa didapatkan di embrionik, di fetal, atau di tahap adult. Dan ini dia mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi, ya, sehingga berdiferensiasi menjadi jaring sel yang dari mana asal dia diisolasi, sel punca. Nah, jadi bedanya gini adik-adik, kalau kita isolasi dari embrionik, itu akan lebih bagus sekali. Karena embrionik ini betul-betul sel punca yang dalam tanda kutip murni ya. Karena tingkat kemampuan berdiferensiasinya lebih tinggi daripada kita isolasi sel punca dari Wharton jelly, misalnya dari plasenta atau dari organ yang lain. Makanya kalau embryonic stem cell lebih bagus. Namun kita terkait etik. Karena embrionik ini pada fase blastosis, ini diambil selnya. Inner cell mass-nya diambil. Otomatis embrionya dihancurkan kan. Jadi diambil selnya. Itu yang kita terkait dengan etik tidak boleh. Tidak boleh, karena itu sudah hidup. Manusia itu sudah dinyatakan hidup pada waktu embrionik. Jadi tidak boleh dipakai. Makanya sel punca sekarang banyak pada mesenkimal sel punca. Mesenkimal sel punca itu adalah sel-sel yang diambil dari jaringan tubuh, tapi pada individu yang sudah dewasa, misalnya dari plasenta. Plasenta kan dari plasenta ibu yang sudah melahirkan kan. Kemudian misalnya contoh tadi dari sinovial. Sinovial kan dari pasien yang sinovial. Jadi masing-masing dalam tubuh kita ini itu ada sel punca di dalamnya, adik-adik. Walaupun populasinya sedikit, tapi kita bisa mengisolasi dan bisa memperbanyak. Nah, itu beda selnya. In the postnatal dan adult stages of life, ini tissue-specific stem cell are found in differentiated organs and are instrumental in repair following injury to the organ. Jadi tissue resident stem cell istilahnya. Artinya apa? Di dalam tubuh kita nih, tubuh adik-adik, tubuh ibu juga, masing-masing kita punya sel punca di dalamnya. Hepar juga punya sel punca di dalam hepar. Kidney, di dalam ginjal dia punya sel punca. Pokoknya semua organ kita dia ada sel punca dalam populasi yang sedikit. Sehingga pada waktu tubuh kita mengalami damage, apakah karena oksidatif stres atau apapun yang bisa merusak sel hepatosit misalnya rusak karena alkohol atau apa misalnya. Nah, sel punca di dalam sel hati tersebut dia akan bekerja untuk memperbaiki sel yang ada. Namun jika kerusakan itu banyak, otomatis sel punca tidak bisa mengcover semuanya. Nah, itulah dibutuhkan sel dari luar. Artinya kalau sel punca yang di dalam tubuh, di dalam jaringan tadi tidak mampu untuk memperbaiki sel yang rusak di jaringan tersebut, maka yang terjadi adalah kerusakan jaringan. Nah, itu yang menyebabkan hati kita tuh, misalnya kalau contoh pada hepar ya, bisa sirosis, hati itu mengecil karena sel-sel hepar tersebut mati. Tapi kalau diinjeksikan sel punca, ada kemungkinan mengalami perbaikan. Seperti itu. Sel-sel saraf, misalnya pada pasien-pasien Alzheimer, akibat adanya penumpukan protein tau, terjadi inflamasi, sehingga merusak sel. Nah, sebenarnya ada sel punca di dalam jaringan saraf kita sendiri, namun jumlahnya sedikit. Pada waktu dia memperbaiki, ternyata kerusakan itu banyak, dia tidak bisa mengcover semua perbaikan. Akhirnya itulah dibutuhkan bantuan dari luar. Sel punca inilah yang
membantu perbaikan sel-sel yang kita injeksikan. Seperti ini maksudnya ya. Jadi ini sebenarnya ada tissue resident stem cell. Karakteristik stem cell ini adalah dia mempunyai kemampuan untuk berproliferasi sehingga self renewal. Cuman kadang-kadang self renewal ini harus ada induksinya ya. Kemudian clonality, dia biasanya bisa dari single cell, misalnya ada ini isolasi sel punca. Sel puncanya cuma satu sel, tapi dia bisa memperbanyak diri dengan karakteristik dirinya sendiri, sel punca sama. Dan dia mempunyai potensi untuk berdiferensiasi menjadi sel yang lain. Nah, cuman dari beberapa penelitian, kita mengisolasi sel punca, kadang-kadang dia berdiferensiasi menjadi sel di mana tadinya dia diisolasi. Lebih dekat dia untuk mengisolasi. Misalnya dari sinovial. Sinovial itu kan lebih ke jaringan-jaringan sendi ya. Sehingga akan lebih mudah dia berproliferasi menjadi osteoblast dan lain-lain daripada dia berdiferensiasi menjadi hepatosit. Seperti itu. Jadi kemampuan diferensiasinya ada, tapi lebih mendekati sel di mana dia diisolasi tadi. Nah, jadi the property may differ between various stem cell. Jadi berbeda various stem cell-nya, itu propertinya berbeda. Karena sel-sel itu kan di dalamnya adik-adik tahu kan, setiap sel itu dia punya kode genetik di dalamnya. Nah, ini stem cell, istilah-istilahnya ada totipotent, ini kita ambil dari zigot. Ada yang pluripotent itu bagus banget ya, ini dari embryonic stem cell. Atau akhir-akhir ini teknologi kedokteran ada induced pluripotent stem cell. Kemudian ada multipotent, ini yang mesenchymal stem cell, apakah itu dari adiposa, dari cartilage, atau dari tulang itu sendiri. Kemudian ada oligopotent biasanya jaringan ya, dari asal stem cell tersebut, dan nullipotent. Tapi ya paling banyaknya multipotent ya, mesenchymal stem cell. Nah, dari adiposa ini bisa berdiferensiasi menjadi osteoblast, juga bisa berdiferensiasi menjadi osteosit. Yang bagus itu adalah pluripotent. Dari embrionik udah pasti melanggar etika ya adik-adik. Karena itu inilah Profesor Yamanaka kemarin menemukan induced pluripotent stem cell. Jadi dari sel-sel fibroblast dia induce dengan gen-gen tertentu. Nah, gen-gen tersebutlah yang berubah menjadi sel-sel yang diinginkan. Ada sel cardiomyocyte dan lain-lain. Nah, stem cell ini untuk berdiferensiasi itu dia butuh microenvironment namanya adik-adik. Microenvironment itu adalah molekul sitokain yang ada di dekatnya, di dalamnya, kemudian elektrolit yang ada di dalamnya seperti natrium, kalium, magnesium. Nah, jika terjadi infeksi, otomatis microenvironment dari stem cell tersebut berubah. Nah, dia bisa jadi terganggu kemampuan dari sel punca ini. Nah, microenvironment inilah yang mengkontrol kemampuan dari self-renewal dari sel punca dan kemampuan sel tersebut berdiferensiasi. Karena itu ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau orang mau diinjeksikan sel punca untuk terapi, itu pasien harus dipastikan tidak ada marker dari kanker. Karena ditakutkan kalau misalnya dia diinjeksi intravena, berarti kan lewat sirkulasi. Ternyata di tempat tertentu, di organ tertentu ada satu aja sel kanker, nah dia akan menyerupai sel kanker tersebut, nah bisa-bisa dia memperbanyak sel kanker, itu yang ditakutkan dari stem cell. Dia bisa menjadi cancer stem cell. Nah, jadi kemudian ya dia dipengaruhi oleh extrinsic sinyal juga. Jadi kemampuan dia berdiferensiasi tergantung dari microenvironment sel tersebut dan juga sinyal-sinyalnya. Nah, stem cell ini biasanya dorman di dalam tubuh kita. Nah, dia akan activated dengan spesifik sinyal selama injury atau repair. Nah, ini ya sel punca, tissue damage occurs, inflammation occurs, sehingga sel punca akan bergerak, mobilize ke tempat yang rusak tersebut. Nih, jika kemampuan sel punca yang ada dalam tubuh tidak bisa memperbaiki kerusakan yang ada, kalau tidak diterapi stem cell dalam kondisi biasa, artinya kita beri obat dulu nih biasanya pasiennya, antiinflamasi. Ternyata terjadi perbaikan.
Otomatis sel punca yang ada dalam tubuh dia akan merepair sel yang rusak tersebut. Tapi kalau ternyata jumlah sel punca tidak mencukupi, inflamasi terus-menerus terjadi sehingga kerjanya berat, dia tidak bisa memperbaiki secara total dari kerusakan jaringan. Nah, itulah yang kita katakan menjadi penyakit patologis. Timbul penyakit, timbullah simptom dari pasien itu sendiri. Nah, due to its ability to differentiate, sel punca biasanya akan menggantikan sel-sel yang rusak. Mesenchymal stem cell replace the damaged cell. Nah, jika ada respon untuk inflammatory cytokine, itu biasanya mesenchymal sel punca akan mempersiapkan microenvironment yang cocok bagi dia untuk self-renewal. Sehingga dia mempunyai kemampuan untuk immunoregulatory, tissue repair, remodeling, dan diferensiasi. Jadi mungkin adik-adik pernah dengar istilah paraklin dari sel punca. Nah, beberapa ini sel punca ya, udah pernah dicoba, makanya sel punca itu agak berhati-hati pada waktu kita melakukan terapi ke pasien. Karena secara in vitro, pada waktu kita co-culture sel punca dengan breast cancer, dia meningkatkan marker dari breast cancer itu sendiri. Nah, ditakutkan dia malah menyerupai breast cancer, karena kan dia menyerupai di mana dia homing. Nah, kemudian ini yang di lab biomedik ya, kita punya stem cell dari jaringan sinovial yang sudah dari pasien yang ada total knee replacement. Kemudian ini beberapa beberapa penelitian terkait in vivo study dari mesenchymal stem cell Wharton jelly dalam memperbaiki kondisi osteoartritis, di mana respon-respon molekul-molekul inflamasi berkurang. Nah, ini diperlihatkan ini pada healthy, sendi yang sehat, kemudian OA 4 minggu, 8 minggu, setelah diberi sel punca terjadi perbaikan. Ini kan terjadi kerusakan nih adik-adik di sini. Saya. Nah, terjadi perbaikan dengan mesenchymal stem cell jauh lebih baik perbaikannya. Itu studi in vitro. Nah, ini amniotic mesenchymal stem cell. Nah, ini baru ya kita ke depannya adalah yang belum dilakukan di lab biomedik adalah induced pluripotent stem cell. Cukup rumit induced pluripotent stem cell ini karena kita harus mengkombinasi beberapa gen untuk mendiferensiasikan sel tersebut. Ini beberapa pengobatan sel punca yang pernah dilakukan secara clinical trial. Beberapa. Ini clinical trial, ini ada iPS ya. Ini dengan embryonic stem cell. Jadi penyakit-penyakit yang sudah pernah dilakukan dengan sel punca ini ada Parkinson, kemudian macular degeneration, retinitis pigmentosa, corneal disorder, heart failure, gangguan pada jantung, injury, spinal cord, kemudian platelet, transfusion, kemudian gangguan pada graft versus host disease, kemudian defect dari kartilago, dan cancer imunoterapi. Ini sel punca. Sampai di sini, nah ini ada umbilical cord stem cell dengan pada Crohn's disease. Crohn's disease, ini gangguan pada usus besar. Ini udah mulai ke pasien. Jadi sel punca ini masih sudah mulai ke pasien. Kalau di kita istilahnya sel punca ini terapinya pelayanan berbasis penelitian adik-adik karena belum di-cover oleh BPJS. Mahal kalau di-cover oleh BPJS ya. Nah, seperti ini perbaikan dari sel punca setelah 1 tahun treatment. Ini tanpa pengobatan, ini dengan pengobatan. Nah, ini juga beberapa untuk pengobatan COVID-19 kemarin. Jadi untuk inflamasi storm, apa istilahnya? Cytokine storm. Jadi pada COVID-19 itu kemarin yang ditakutkan adalah cytokine storm, badai sitokin. Nah, kalau diinjeksikan sel punca terjadi inflamasinya berkurang. Perbaikan dari inflamasi. Ini sudah ada dibuktikan di sini. Nah, ini bagaimana sel punca tersebut meredam inflamasi yang ada, menurunkan interleukin, baik 25, kemudian TNF-alpha, marker-marker interleukin lebih turun dengan adanya sel punca. Nah, ini juga COVID-19 ya, banyak dipakai. Beberapa untuk sel punca. Banyak untuk COVID kemarin. Nah, ini bagian dari sel punca namanya eksosom. Eksosom ini bisa juga digunakan untuk terapi adik-adik. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Silakan bertanya.
Silakan bertanya adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan. Sejauh Kalau ini tidak tidak ada, ada, Bu. oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Oke, Baik, Bu. nanti Ibu kirimkan aja ininya. Mungkin bisa minta ini nggak ya? Apa namanya? Absen. Bukan, maksud Ibu ini di foto dokumentasi bahwa kita sudah ada secara secara online sudah ada kuliah. Siapa yang ngebantu ya? Sasa, Hanifah. Iya, Bu. Izin, Bu. Untuk dokumentasinya sudah ya? Udah, dokumentasi udah ya. Oke, Bu. Nanti Sudah, Bu. kalau ditanya prodi absennya mana katanya bilang gitu. Baik, Bu. Nanti Udah ini semua. pakai pada Ibu, Bu. Oke. Oke, adik-adik simfoni nggak sini absen enggak kan ya? Enggak, Bu. Nggak pakai simfoni Oh, ya? lewat Nggak ada Jipom ya? aja, Bu. Oke, oke. Berarti kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Selamat berhari Minggu weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya Ibu kirim ke Hanifah atau Nabil. Hanifah aja ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Bu. Salam.